Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram di bab tentang masalah pernikahan, dan kita masuk pada bab yang ketiga yang diberi judul oleh penulis Bab Shadaq, bab tentang mahar. Sebutan mahar bisa disebut dengan shadaq atau al-mahr, atau bisa disebut dengan hibah atau iddah. Ada banyak beragam sebutan untuk mahar dalam bahasa Arab. Kita ini punya mas kawin atau mahar. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan membawakan beberapa hadis. Namun sebelumnya sebagai pengantar bahwa mahar dalam pernikahan atau gini, dalam pernikahan itu ada rukun nikah dan ada wajib nikah. Kalau rukun nikah, sesuatu yang harus hadir saat akad, harus ada saat akad. Apa saja yang masuk kategori rukun nikah yang harus ada saat akad? Yang pertama adalah pengantin lelaki atau wakilnya. Jadi pengantin bisa juga diwakilkan, sebagaimana Nabi SAW pernah menikah dan beliau diwakilkan oleh Ja'far. Yang kedua adalah pengantin perempuan. Jadi pengantin perempuan harus ada saat akad, harus hadir atau ada saat akad. Yang ketiga adalah wali dari pengantin putri, wali dari pengantin putri. Dan berikutnya adalah dua saksi yang adil. Beberapa posisi ini statusnya harus ada dan hadir ketika akad nikah, sehingga status mereka sebagai rukun. Kemudian ada wajib nikah. Wajib nikah ini harus ada dalam pernikahan, meskipun tidak harus hadir saat akad, atau boleh disusulkan, jadi boleh menyusul. Dan wajib nikah ini adalah diantaranya mahar. Maka mahar tidak harus hadir dalam atau saat prosesi akad nikah, dan boleh disusulkan. Selanjutnya, nikah tanpa mahar. Nikah tanpa mahar ini disebut hibah, sehingga wanita yang menghibahkan dirinya itu sama dengan dia rela untuk dinikahi tanpa mahar. Wanita yang menghibahkan dirinya ini berarti rela dinikahi bagaimana? Tanpa mahar. Dan ini hanya khusus untuk Nabi SAW, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa mra'atan
mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha. Dan wanita mukminah wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Kita lihat di sini di surat Al-Ahzab ayat 50, Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa saja wanita yang halal untuk Nabi SAW. Salah satunya Anda lihat ya, ya ayyuhan nabi inna ahalna. Kemudian baris berikutnya yaminu kami Allah. Baris berikutnya wa banati khalik. Baris berikutnya di sini. Baris berikutnya adalah wa mura'atan wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi. Wanita mukminah yang menghibahkan dirinya untuk Nabi. Apa yang dimaksud menghibahkan dirinya untuk Nabi? Yang dimaksud menghibahkan dirinya adalah dia mau dinikahi tanpa mahar. Sehingga nikah tanpa mahar ini sama dengan menghibahkan diri, dan ini khusus untuk Nabi SAW. Selain Nabi, siapapun dia, semiskin apapun lelaki itu, wajib ada mahar. Karena itu pada saat ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW menawarkan diri untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW tidak tertarik untuk memiliki pasangan seperti wanita ini. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau Anda tidak tertarik, nikahkan dia dengan aku. Terus apa yang akan kau berikan kepadanya? Bajuku ini. Nah, nanti kalau bajumu kau berikan jadi mahar, kamu telanjang, dia nggak punya yang lain. Sehingga dia nggak punya kain yang lain yang dipakai untuk menutupi aurat selain yang dipakai. Iltamis, silakan kamu cari, nggak nemu apapun. Silakan kamu cari walau khataman min hadid, meskipun cincin dari besi. Dan ini bukti bahwasanya semiskin apapun lelaki ketika dia nikah harus ada mahar. Sehingga selain Nabi SAW, semiskin apapun dia ketika nikah, saat nikah harus ada mahar, walaupun miskin, sangat miskin, sampai cincin besi aja tidak punya, tetap dia harusnya. Maka mahar ini sebuah kewajiban yang harus ada dalam akad pernikahan, sehingga dia tidak boleh tidak ada kecuali untuk Nabi SAW. Baik. Selanjutnya ada beberapa hadis atau kemudian berikutnya, karena mahar boleh tidak dihadirkan, maka mahar boleh satu, tidak disebutkan saat akad. Sehingga misalnya saat akad nikah, wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulana. Ya. Terus si lelaki mengatakan, qabil tu, aku terima nikahnya, sah. Walaupun di situ tidak menyebutkan mahar, karena mahar boleh tidak disebutkan saat akad. Yang kedua, mahar boleh tidak dihadirkan saat akad, sehingga disebutkan yang ada di sini, yang terjadi adalah dia disebutkan saat akad, tapi objeknya tidak hadir. Misalnya seorang wali mengatakan, menikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 10 gram emas, tapi 10 gram emas tidak ada di situ. Boleh. Dan nanti si lelaki bilang, mobil tu nikah dengan mahar sekian, boleh. Karena boleh
tidak dihadirkan saat akad nikah, sehingga dia disebutkan saat akad tapi objeknya tidak hadir. Yang ketiga, mahar boleh terutang, sehingga misalnya suami setuju untuk berikan mahar berupa perjalanan umroh. Aku berikan mahar kepadamu, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar perjalanan umroh. Baik, aku setuju. Yang penting pokoknya nanti diberangkatkan umroh, dan itu bisa jadi mahar, boleh. Maka jadinya mahar terutang. Sehingga di sini termasuk jasa yang sifatnya menyusul. Seperti umroh kan berarti tidak mungkin akadnya dilakukan di depan Ka'bah saat mau tawaf, sehingga maharnya boleh diberikan menyusul. Contoh perjalanan, maharnya perjalanan haji furoda, misalnya kan boleh saja. Baik. Nah, ini semuanya berkaitan dengan masalah mahar. Karena itu ada yang terpakai boleh keliru nyebut mahar. Ini sering sekali jadi bahan pertanyaan dari para pengantin, sampai dia ragu karena kemarin suami salah nyebut mahar. Maharnya emas 30 gram, padahal aslinya cuma 29,7, gak kali 30. Terus gimana itu Pak? Kan berarti dia salah nyebut mahar. Sah gak pernikahannya? Gak nyebut aja sah, apalagi salah nyebut mahar. Sehingga ketika tidak nyebut itu hukumnya sah, maka salah pun tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Keliru nyebut mahar, misalnya nyebut maharnya baju, padahal aslinya dikasih cuma kain, belum jadi baju ya, cuma dikasih kain bukan baju. Ini tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, karena mahar boleh tidak disebutkan, apalagi cuma sebatas keliru dalam penyebutan. Ini beberapa poin ya berkaitan dengan masalah mahar. Boleh tidak disebutkan saat akad, boleh tidak dihadirkan walaupun disebutkan tapi objeknya tidak hadir, boleh terutang seperti perjalanan haji, misalnya perjalanan umroh, sehingga dia diberikan menyusul. Termasuk juga boleh ketika nyebut mahar. Alhamdulillah. Baik. Dan kalau sekiranya ada yang memalukan, maka sebaiknya tidak bisa disebutkan. Jadi misalnya, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 10 gram emas utang. Nah, disebutkan saat akad nikah. Nah, itu mungkin akan membuat ketawa yang baru. Karena pernah ada seperti itu, saya dapat cerita, saya tidak mendengar langsung. Seluruh hadirin yang jadi saksi akad nikah itu tahu. Ini kan justru akan mempermalukan pengantin pria, sehingga sebaiknya kalau kayak gini ya tidak usah disebutkan sekalian. Baik, selanjutnya kita akan baca keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bulughul Maram. Bab Shadaq, bab tentang mahar. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu a'taqa Safiyyah wa ja'ala itqaha sadaqaha, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyyah, dan beliau jadikan pembebasan Safiyyah ini sebagai maharnya Safiyyah. Muttafaq alaih, hadis dari Bukhari Muslim. Baik, begitu Safiyyah bebas dan dinikahi oleh Nabi SAW, akhirnya banyak sekali orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang dibebaskan oleh para sahabat. Safiyyah ini dari mana? Bani Nadir. Jadi ada dua istri Nabi SAW yang berasal dari klan Yahudi. Safiyyah ini dari Bani
Nadir, dan ada Juwairiyah, ini dari Bani Quraidah. Sofia yang berasal dari Bani Nadir. Dulu Nabi SAW mengusir Bani Nadir. Kemudian tawanan ini ditangkap oleh kaum mukminin, sehingga Bani Nadir ini kalah ketika melawan pasukan Nabi SAW. Nah, Sofia termasuk yang jadi tawanan. Nah, saat Sofia dibebaskan oleh Nabi SAW, dimerdekakan oleh beliau, dan Sofia dinikahi oleh Nabi SAW, banyak sekali tawanan Bani Nadir yang dibebaskan oleh para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu punya tawanan dari Bani Nadir, lalu diapain? Ini dibebaskan karena Sofia. Jadi mereka merasa gak nyaman. Masa budak kita adalah sepupunya Sofia, kemudian kerabatnya Sofia, keluarganya Sofia. Kita memperbudak orang-orang yang menjadi keluarga dari istri Nabi SAW. Nah, sahabat merasa gak nyaman, akhirnya dibebaskan. Sampai para sahabat mengatakan tidak ada wanita yang lebih berkah bagi kaumnya melebihi Sofia. Dengan sebab Sofia, banyak masyarakatnya menjadi bebas dari status perbudakan. Baik, dan inilah keberkahan dari Sofia radhiyallahu anha. Kemudian ini juga dalil bahwasanya pembebasan budak bisa dijadikan sebagai mahar. Karena membebaskan budak itu punya nilai nggak, Pak? Punya nilai nggak? Punya. Mahal mungkin. Maka aku bebaskan kamu, dan itu kalau dipakai rupiah mungkin sangat mahal. Pembebasan budak bisa jadi mahal karena dia bernilai. Pembebasan budak itu apa? Bernilai, sehingga bisa jadi mahal. Selanjutnya kita beralih ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau ceritakan, sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaqu Rasulillah, berapa nilai mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala kana sadaquhu li azwajihi tintai asyrata uqiyah wa nashyan. Mahar istri Rasulullah SAW itu adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Qala, Aisyah tanya, kata dari mana nash? Kamu tahu apa itu nash? Qultu la, aku gak ngerti apa itu nash. Qala nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Fatilka khamsumi'ati dirham, sehingga totalnya 500 dirham. Fahadha sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah maharnya Rasulullah SAW untuk para istri beliau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, sekarang kita lihat di sini apa sih makna dari uqiyah dan nash tadi. Tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mahar para istri Nabi berapa? Sallallahu alaihi wasallam. Berapa maharnya? 12 uqiyah plus 1 nash.
Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Ya, kali 12 berapa mas? Satu uqiyah 40 dirham kali 12. 480 dirham. Dan ditambah setengah uqiyah. Setengah uqiyah berarti 20 dirham. Nah, nash tadi kan sama dengan setengah uqiyah, berarti sama dengan 20 dirham. Maka totalnya 500 dirham. Inilah mahar ummahatul mukminin, 500 dirham. 500 dirham itu berapa? Sekarang coba kita konversi ya. Coba kita konversi ke dolar atau ke rupiah? Ke rupiah. Biar ketahuan. Karena dolar mahal, ke rupiah aja. 500 dirham di zaman Nabi SAW itu sebanding dengan 50 dinar. Nah, sekarang kita bisa hitung ya. Berarti 50 dinar kali 4,25 gram. Berapa Pak? Berapa? Berapa? 212,5. Ini mahar Nabi SAW. Berarti hampir 1/4 kilogram emas. 2 on 12 gram. 2 on emas 12 gram. Itu mahar Rasulullah SAW. Ya kalau dirupiahkan ya bisa dirupiahkan sendiri ya. Kita ketemu kurang lebih 2 on emas. Baik. Nah, ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama, dianjurkan agar ketika seorang itu menikah, maharnya tidak lebih tinggi dibandingkan maharnya Nabi SAW. Kenapa? Karena wanita yang paling mulia adalah para ummahatul mukminin. Maka di sini dianjurkan agar wanita yang lain maharnya kurang dari ini, kurang dari 212,5 gram. Masya Allah. Insya Allah kalau di Indonesia bisa Pak ya? Kalau kurang dari 200 gram, paling rata-rata 50 gram itu sudah sangat banyak. Kadang cuma 30 gram, 10 gram, dan seterusnya. Dan pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya. Baik. Berapa mahar ummahatul mukminin? Ada bagannya 12 uqiyah dan 1 nash. 1 nash itu setengah uqiyah. Jadi totalnya sama dengan 500 dirham. Selanjutnya, fatilka 500 dirhamin, sehingga totalnya 500 dirham. Fahadha sadaqu Rasulillah SAW bi azwajihi, itulah mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk para istri beliau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan kenapa Aisyah menyampaikan ini? Karena dulu masyarakat Arab mahar itu jor-joran. Karena sebuah kebanggaan bagi seorang lelaki ketika dia bisa memberikan mahar yang tinggi bagi istrinya. Jadi begini, ada mahar, ada biaya walimah, walimah nikah. Ini kan? Ada mahar, ada biaya walimah nikah. Kalau di Arab ini besar.
ini lebih kecil. Kalau di Indonesia ini kecil sekali. Ini besar. Jadi kadang mahal cuma uang 2026 buat apa? Ya cuma untuk keren-kerenan saja. Sehingga dia nyari yang sudah angka 26 itu 20 rupiah plus 6 rupiah. Padahal yang lebih tepat seharusnya ini nggak bisa lebih gede, biaya wanita itu secukupnya aja, tapi mahalnya yang dibuat besar. Tujuannya apa sih Pak? Kok mahal itu besar? Sebab kalau wanita ini punya masalah dengan suaminya, dia gugat cerai. Dan kalau gugat cerai terus mengembalikan mahar. Nah, kalau maharnya misalnya kebun sawit, maharnya masjid. Kalau masjid nggak bisa ya. Maharnya apa lagi? Intinya yang nilainya mahal. Maka mungkin wanita akan berpikir panjang kalau dia gugat cerai, sebab maharnya mahal. Selanjutnya, boleh nggak mahar dalam bentuk masjid? Kemarin kan sempat viral ya, maharnya masjid. Boleh atau tidak? Nikah dan maharnya masjid, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masjid boleh nggak jadi mahar? Ya, baik. Yang perlu kita lihat di sini, mahar itu milik siapa? Milik istri. Ya? Sehingga tidak boleh dalam bentuk objek wakaf. Nah, masjid ini objek wakaf. Kalau dia ngasih mahar, tapi kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, berarti kan istri tidak dapat apa-apa. Berarti ketika itu tidak ada mahar untuk istri, karena semuanya sudah dikasihkan untuk umat. Maka kalau maharnya berupa masjid, ya harus diulang, harus diganti dengan yang lain. Ya sudah, masjidnya jadi wakaf, sementara untuk istri dikasih penggantinya, misalnya duit 200 juta atau sekian puluh juta sesuai yang disepakati. Baik, kita baca dulu lanjutannya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma tazawwaja Ali Fatimah. Ibnu Abbas bercerita ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Ali, sebagai seorang pemuda yang miskin ketika itu, Ali itu miskin, dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putrinya. A'tiha syai'an, kamu harus kasih dia mahar. Qala Ali mengatakan, ma indi syai'un, aku gak punya apa-apa. Seorang lelaki ditawari nikah oleh calon walinya, tapi dia bilang aku gak punya apa-apa untuk mahar. Qala fa'inna dir'uka al-khutamiyah. Lalu di mana baju khutamiyah? Dir'ak itu baju yang dipakai untuk perang. Baju apa namanya? Baju zara yang dipakai untuk perang. Terus di mana dir'ak yang pernah aku kasihkan ke kamu? Artinya itu yang diberikan kepada Fatimah sebagai maharnya Fatimah. Apa yang dimaksud dengan dir'ak khutamiyah? Kita lihat hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan An-Nasa'i dan Al-Hakim. Ada keterangan para ulama tentang makna khutamiyah. Khutamiyah disebut dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Athar. Hiya allati tahtimu suyuf, ay taksiruha. Khutamiyah artinya adalah baju yang bisa mematahkan pedang. Wakilah, dan ada yang mengatakan khutamiyah maksudnya al-aridah al-thaqilah, yang lebar dan berat. Baju besinya lebar dan berat. Wakilah dia mansubah
ila batn min Abdul Qais yuqal lahu Khutmah bin Muharib. Ini dinisbahkan kepada suku dari Bani Abdul Qais namanya Khutmah bin Muharib. Kanu ya'maluna dulu mereka pandai besi yang suka membuat baju besi. Wa hadza ashbahul aqwal, dan ini pendapat yang paling mendekati. Sehingga kenapa disebut dengan Dirakotomiyah? Karena produksi dari suku keturunan dari Khutmah bin Muharib. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memberi mahar, walaupun yang diberikan itu adalah pakaian yang menjadi identitas lelaki. Karena baju besi itu dipakai oleh siapa? Lelaki. Kalau wanita ikut perang kan di belakang. Sedangkan lelaki ketika ikut perang dia pakai baju besi. Dan baju besi yang dipakai ketika itu potongan-potongan besi yang disusun, sehingga ketika dipakai untuk bergerak dia bisa lebih lunak, lebih bisa bergerak, tapi bisa menghalangi pedang. Maka pedang mengenai badan tidak kena. Baik. Nah, baju Khutamiyah seperti ini dipakai oleh Ali ketika perang, hadiah dari Nabi SAW, lalu dikembalikan kepada Fatimah sebagai mahar untuk Fatimah. Itu jadi milik Nabi SAW atau milik Fatimah? Milik Fatimah. Karena mahar itu milik siapa? Pengantin perempuan atau milik istri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan melihat ke hadis berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa nama ayahnya? Shu'aib. Siapa nama kakeknya? Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kakeknya siapa ini? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Jawabannya kakeknya Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya Amr yaitu Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr bin As. Karena nasabnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As, sehingga Amr bin Shu'aib dari ayahnya yaitu ayahnya Amr adalah Shu'aib itu sendiri, dan dari kakeknya Shu'aib Abdullah bin Amr, sahabat yang baik. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakaha ala sadaqin aw hibain aw iddatin qabla ismatin nikah fahuwa laha. Siapapun wanita yang bersedia untuk dinikahi dengan dikasih mahar atau hadiah, hibah, ya kurang lebih sama seperti mahar, au iddah atau janji pemberian, qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, fahuwa laha, maka pemberian itu jadi miliknya. Wa maka ba'da ismatin nikah, tapi kalau setelah akad nikah, fahuwa liman uqtiyah, maka ini menjadi hak orang yang menerima, orang yang diberi. Wa hakuma ukriman rajulu alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu, dan yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari seseorang dalam pernikahan adalah putrinya atau saudarinya. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad, imam yang 4 dan atau kecuali Tirmidzi. Ahmad dan imam yang 4 kecuali Tirmidzi. Berarti riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Kita mau bahas tentang hadiah pernikahan dari lelaki untuk wanita.
dibagi menjadi dua. Satu, hadiah sebelum akad nikah, qabla ismatin nikah. Hadiah sebelum akad nikah. Hadiah sebelum akad nikah ini 100% hak milik istri. 100% milik istri. Walaupun lelaki itu ngomongnya untuk bapak atau untuk ibu. Jadi misalnya saat lamaran atau mungkin pas nantor atau pasca nantor, jadi nantor nanti datang lagi, terus datang lagi. Nah pas di kedatangan sebelum pernikahan tadi, dia ngasih hadiah, ini jam tangan untuk bapak. Padahal belum ada akad nikah. Milik siapa jam tangan? Milik istri. Hadis ini menjadi dasar kalau qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, fahuwala, maka semua hadiah itu milik istri. Misalnya beliin baju atau HP atau apa, ini buat ibu. Tapi karena belum akad nikah, maka itu jadi milik istri. Dan wa man kana ba'da ismatin nikah, adapun setelah akad nikah, fa huwa liman utiya, maka ini diberikan kepada, ini menjadi milik siapa yang diberi. Nah, jadi yang kedua, hadiah pasca akad nikah, maka ini jadi milik siapa? Orang yang dituju. Jadi misalnya akan nikahnya pagi ini, ya, terus sorenya suami ngasih beliin jam tangan, dikasihkan ke bapak mertuanya, nanti sah jadi milik bapak mertua karena yang dituju adalah bapak mertua. Tapi kalau sebelum akad nikah, itu semuanya menjadi milik istri. Baik. Nah, para ulama mengatakan hadiah sebelum akad nikah dari lelaki ke wanita, di situ ada dua keadaan. Satu, lanjut nikah. Lanjut nikah. Nah, kalau lanjut nikah, hadiah sebelum akad nikah dari laki ke wanita kemudian lanjut nikah, maka jadi milik istri. Yang kedua, gagal nikah. Udah kasih iPhone, udah kasih iPad, kasih MacBook, gagal nikah. Maka di sini ada dua. A, gagal karena pihak wanita. Jadi misalnya wanita ini yang membatalkan, atau wanita ini tidak layak dinikahi. Jadi pada saat kenalan pertama, si lelaki ngasih hadiah, ternyata diketahui wanita ini zina atau hamil di luar nikah, maka tentu saja si lelaki ini mundur. Dalam kondisi ini, maka hadiah wajib dikembalikan. Hadiah wajib dikembalikan. Masya Allah. Harus utang ya, ya utang harus dikembalikan. Yang kedua, gagal karena pihak lelaki. Nah, kalau gagal dari pihak lelaki tidak dikembalikan, sehingga nggak ada masalah apapun, nggak ada kasus, lalu si lelaki ini membatalkan, maka hadiah itu tidak ditarik. Baik.
Selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW sangat menghargai yang namanya keunikan dalam pernikahan, sehingga sampai yang belum terjadi pernikahan semua hadiah itu, walaupun tadi si lelaki itu ngomong ini untuk bapak, untuk ibu, tetap diberikan kepada si wanita, karena hadiah ini diberikan, dia punya harapan biar nanti akad nikahnya direstui. Apalagi kalau si lelaki sudah benar-benar jatuh cinta kepada si wanita itu, dia berharap sekali akad nikahnya direstui, maka hadiah itu menjadi milik wanita, sebab dia yang paling menentukan. Allah. Selanjutnya kita beralih ke hadis dari Al-Qamah. Wa an Al-Qamah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqah. Bahwa beliau pernah ditanya tentang orang yang menikahi seorang wanita tapi maharnya belum ditetapkan. Menikahi seorang wanita tapi maharnya belum ditetapkan. Berarti apa ini? Saat akad gak nyebut mahar. Boleh Pak itu? Boleh, sangat boleh. Walau yadkhul biha, dan belum hubungan badan, hatta mata, lalu suaminya meninggal. Habis akad nikah di KUA, belum mau mahar, nyebrang rekrut, ketabrak, mati. Faqala Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, laha mithlu sadaqi nisa'iha, la waqsa wala syafaq. Wanita itu mendapatkan mahar seperti mahar nisa'iha, wanita di sekitarnya, wanita pada umumnya yang ada di sekitarnya, sehingga maharnya disamakan seperti mahar wanita yang lain. Jika saat akad nikah mahar tidak disebutkan, maka hak istri terhadap mahar adalah apa? Senilai, namanya apa? Mahar mithal. Mahar mithal itu artinya mahar standar. Mahar standar di daerahnya. Berapa Pak mahar standar di daerahnya? Ya tergantung daerah. Kalau nikahnya di Saudi ya lumayan. Kalau di Indonesia cukup murah. Seperangkat alat sholat. Apa saja itu? Mukna, sajadah, masjid. Di situ apa sholat? Bukan, itu tempat sholat, bukan alat sholat. Jadi seperti ini mengikuti standar yang ada di daerah. Ini yang disebut dengan mahar mithal. Mahar mithal artinya mahar standar. Baik. Selanjutnya, kata yang masuk la waqsa wala syafaq. Kita di sini. Apa yang dimaksud dengan al-waqs? Al-waqs artinya naqs, tidak boleh dikurangi. La yanqusu an mahri nisaiha, tidak boleh kurang dari mahar wanita. Wala syafaq, dan tidak boleh syafaq. Al-syafaq artinya al-jawr, dolim. La yujaru ala zawjiha, tidak boleh mendolimi suaminya dengan minta mahar lebih dari mahar pada umumnya. Tidak boleh dolim, tidak boleh dikurangi. Itu maknanya dari sabda Nabi SAW. Wa alaiha al-iddah, dari keterangan Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi SAW. Wa alaiha al-iddah, dan wanita ini wajib menjalani masa iddah. Walahal mirah,
dan dia berhak dapat warisan. Ini fatwanya Ibnu Mas'ud pada saat beliau radhiyallahu anhu ditanya tentang orang yang meninggal dunia dalam posisi belum menyebut mahar, lalu kemudian dan belum melakukan hubungan badan, atau banyak seperti ini. Faqama Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i. Faqala, Ma'qil mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa' bint Washi imra'atin minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kasus untuk Barwa' bint Washi, salah seorang wanita di kalangan kami, mitlama qadai, keputusan ini sama seperti keputusan kami. Jadi pada saat Ibnu Mas'ud ditanya, beliau belum punya dalil, lalu beliau menjawab berdasarkan istihad. Berdasarkan istihad tanpa punya dalil. Nah, ternyata istihad beliau sama seperti yang pernah difatwakan Nabi SAW berdasarkan laporan dari Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i. Fafariha biha Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pun sangat bergembira. Sehingga saat seseorang itu beristihad dan tidak tahu ternyata ada bukti dalil yang mendukung itu, maka itu akan sangat menggembirakan para ulama. Hadis dari Ahmad wal arba'ah, ulama yang 4, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi wa jama'atun, dan sekelompok ulama yang lain. 4 itu siapa saja? Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini tentang bagaimana aturan mahar bagi wanita. Jadi mahar diberikan setelah akad nikah, walaupun belum terjadi hubungan badan, dan itu menjadi hak pihak perempuan meskipun setelahnya terjadi perceraian. Kecuali kalau bukan cerai atau khulu, maka mahar harus dikembalikan. Allahu a'lam. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bagaimana kegembiraan Ibnu Mas'ud ketika sama antara yang difatwakan dengan keputusan Nabi SAW. Padahal ketika itu beliau tidak punya dalil, tapi setelah itu dapat keterangan dari Ma'qil bin Sinan. Saya pernah ditanya oleh seseorang dan saya jawab, ternyata jawaban sama dengan jawaban ustaz yang lain yang lebih senior. Nah, kita kan senang, alhamdulillah, nggak ada yang keliru dari pemahaman. Makanya kesesuaian seseorang dalam menyampaikan materi sama seperti orang yang lebih mulia di sekitarnya, itu akan bisa sangat menggembirakan yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqta fi sadaqi imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahalla. Barang siapa yang memberikan mahar kepada wanita sebuah sawi aw tamran atau kurma. Sawi kita bahasa jenis makanan. Coba kita lihat sawi, makanan sawi, ada makanan sawi. Kalau di sini as-sawi adalah makanan Arab yang dibuat dari gandum, hinta atau syair atau dahab, intinya tepung. Bahkan termasuk tepung kacang, adas atau tepung beras. Alat itu hamas al-nar summa tuthan, yang dipanaskan di atas api. Wayantarifu anid-daqiq al-'ajin. Jika dengan tepung biasa, sawit itu dipanaskan
sebelum dimasak. Kemudian setelah dimasak baru dimakan. Baik. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang memberikan seorang wanita mahar berupa adonan tepung atau kurma, maka istahalla, berarti dia telah menghalalkan hubungan badan. Akhrajahu Abu Dawud wa asyara ila tarjihi waqfihi. Diriwayatkan Abu Dawud, dan Abu Dawud mengisyaratkan bahwa yang lebih kuat hadis ini adalah hadis mauquf, hanya sampai ke Jabir bin Abdullah dan bukan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mahar dalam hal ini diberikan kepada wanita sebagai ganti dari wanita ini siap untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki, yang disebut dengan at-tamkin. At-tamkin berarti dia menyerahkan diri untuk diajak hubungan badan dengan suaminya. Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Abi, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya yaitu Amir bin Rabi'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na'lain. Nabi SAW membolehkan seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar sandal, dengan mahar sepasang sandal. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan bernilai sahih wa khulifa fi dzalika, dan ada perselisihan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Dan disebutkan hadisnya mungkar. Nah, wallahu a'lam. Masih ada beberapa hadis yang lain terkait masalah mahar. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran bahwa mahar itu tidak harus mahar. Nabi SAW akan menyebutkan beberapa mahar yang lebih kecil, meskipun dulu sendiri maharnya berapa tadi? 500 dirham atau sekitar 212 dinar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Ustaz, masih ada sedikit waktu, kasih tanya jawab. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman ikhwan dulu untuk bertanya secara langsung. Yang jamaah ikhwan ada yang bertanya langsung sama Ustaz? Bismillah. Ustaz, bagaimana kalau mahar yang sudah diberikan kemudian dipinjam ataupun dihutang dan tidak dikembalikan sampai terjadi perceraian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal di surat An-Nisa tentang wajibnya seorang lelaki memberikan mahar bagi wanita dan siapa yang lebih berhak terhadap mahar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikan kepada wanita mahar mereka nihlatan sebagai pemberian. Fa in tibnalakum an syai'in minhu nafsan, kalau mereka secara sukarela memberikan sebagian kepada kalian, faquluhu hani'an mari'an, silakan kalian makan dengan sukarela. Nah, berarti di sini harus ada izin dari istri kalau suami mau memakai mahar. Nah, ketika suami pinjam mahar itu ternyata tidak dikembalikan sampai terjadi perceraian, dia utang, maka nanti sang istri berhak untuk meminta kepada suami membayar atau mengembalikan maharnya. Jika tidak, maka boleh ditagih di akhirat. Apalagi sudah terjadi perceraian sehingga dia tidak bisa komunikasi dengan intens, maka boleh agar mahar itu dikembalikan. Dan kalau tidak dikembalikan, dia boleh menuntut dia memiliki sebagaimana utang pada umumnya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya mau bertanya, kalau mahar uang saya depositkan di bank syariah dan kemudian berbunga ataupun bagi hasil, kemudian
Kemudian untuk naik haji saya dan suami, apakah hal tersebut boleh? Maharnya didepositkan. Depositkan. Ya, bukan biasa ataupun bagaimana? Ya, bagasa dan bunganya tidak boleh dimiliki pribadi, sehingga bagasa dan bunga nanti disalurkan untuk fakir miskin yang ada di sekitarnya. Tapi kalau uang deposito itu dari mahar tadi mau dijadikan sebagai biaya haji untuk siapa? Suami istri. Ya, kalau istrinya mau, tidak masalah. Misalnya maharnya 1 M, 1 meter ya. Jadi jajan 1 meter. Lalu ini nanti akan dijadikan sebagai biaya haji istri dan suaminya, boleh. Berarti kan istri memberikan sebagian kepada suaminya, memberikan maharnya kepada suaminya. Kalau itu dilakukan secara sukarela, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, mohon bertanya Ustaz, bagaimana jika mahar suami saat menikah 5 juta, kemudian dipinjam suami 2 juta, sampai saat ini belum ada pengembalian karena setiap nafkah yang suami dapatkan langsung diberikan kepada saya. Apakah masih menjadi hutang untuk suami jika belum dibayarkan? Sedangkan suami penghasilannya cukup untuk kebutuhan rumah saja, belum bisa menyisihkan untuk yang lain. Bagaimana sebaiknya Ustaz, diikhlaskan atau bagaimana? Baik. Kalau dari gaji suami yang diberikan ke istri tadi, semuanya dikasihkan ke istri, kemudian istri ngecari mengelola gaji itu untuk nafkah sehari-hari. Ada sisa, maka sisa ini punya siapa? Suami. Sehingga dari sisa itu kalau Anda kumpulkan, ya, nanti kalau genap 2 juta ditujukan ke suami. Ini sisa uang belanja bulanan. Sekarang totalnya sisanya genap 2 juta. Nah, kita kembalikan ke Bapak. Tolong ini dipakai untuk yang utang. Ya, karena kan kemarin termasuk utang yang harus dibayar. Kalau misalnya saya nggak enak ya pakai itu, nanti malah jadi ribut. Ya, Anda kalau mau mengikhlaskan ya silakan, sah-sah saja. Kalau ikhlas kembali seperti di surat An-Nisa ayat 4 tadi, fa in tiblakum an syai'in minhu nafsa, kalau secara sukarela dia memberikan kepada kalian dari para suami, fakuluhu hani'an mari'an, bila boleh silakan untuk kalian nikmati, sehingga boleh dinikmati ketika sang istri sudah melahirkan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika mahar belum dibayar saat akad, apakah mahar tersebut otomatis menjadi utang suami kepada istrinya? Kemudian bagaimana kita membedakan antara mahar yang menunjukkan penghargaan kepada wanita dengan mahar yang justru berubah menjadi tuntunan material dan membuat sunnah pernikahan menjadi terasa berat? Ketika mahar belum diberikan saat akan nikah, itu jadi utang betulnya. Karena suami tetap wajib memberikan mahar semiskin apapun ya. Tadi sudah kita baca beberapa dalil sampai nggak nemu kecuali cincin besi aja tetap disuruh. Seperti kejadian Ali bin Abi Thalib saat ditanya, kau mau ngasih apa ke Aisyah atau ke Fatimah? Nggak punya apa-apa selain dirham. Kemudian dirham baju besi itu yang dikasihkan ke Fatimah. Selanjutnya apa tadi? Membedakan antara Apa bedanya mahar yang fungsinya sebagai penghargaan bagi wanita dengan mahar yang justru terkesan memberatkan suami? Baik, saya mau tanya, mana yang lebih memberatkan suami? Mahar atau uang jajan? Uang jajan Pak ya? Kalau uang jajan
pengajian, mau jajan. Sehingga ibu semakin banyak majelis taklim itu beban bagi suami. Majelis taklim di sini nanti habis itu makan-makan, tinggal lagi ke masjid taklim ini makan-makan. Kajiannya itu cuma sebentar, 1 jam, ya 1,5 jam pasti. Tapi habis itu pilih shopping, healing, terus apa lagi? Makan-makan, nanti makan dari satu warung-warung yang lain, ambil kopi kekinian. Akhirnya enggak, itu akan menjadi semakin membebani suami. Kalau mahar, insya Allah lelaki Indonesia tapi kalau sudah biaya-biaya tambahannya itu yang lebih. Nah, di daerah tertentu itu ada namanya panaik ya. Dan uang panaik ini nilainya cukup mahal. Semakin mahal makin bergengsi. Maka sebagian lelaki yang secara fisik dia tidak ada masalah, pekerjaan sudah punya, tapi tidak punya tabungan, dia nggak berani nikah karena nggak punya uang panaik. Dan kalau nggak ngasih, itu nanti jadi bahan pembicaraan masyarakat. Bukan keluarga yang nggak terima ya, jadi bahan pembicaraan masyarakat. Panitia berapa? Dia bisa sampai ratusan juta atau puluhan juta. Nah, ketika jadi bahan pembicaraan masyarakat, akhirnya membebani pihak keluarga suami. Makanya kami sarankan, kalau urusan mahar jangan terlalu mahal, karena mahar itu bukan untuk membeli wanita, tapi itu adalah penghargaan dalam agama untuk calon pengantin wanita. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir keluar dari materi. Ustaz, bagaimana hukum kita mengikuti lomba maupun hanya sekedar menonton lomba dalam acara 17 Agustus? Di situ ada berbagai lomba, misalnya makan kerupuk, pecah balon yang ada hadiahnya di dalam galon, dan peserta yang juara mendapatkan hadiah. Mungkin lebih fokus di posisi hadiah. Kalau hadiah ini dari iuran peserta, kalau baik ini bayar, kalau baik ini bayar, nanti sebagian hadiahnya diambilkan dari bayaran-bayaran tadi, tidak boleh. Ini masuk kategori judi. Dan Nabi SAW mengatakan, la sabaqa illa bi naslin illa bi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk perlombaan pacuan kuda, pacuan onta, atau memanah. Nah, selain itu kayak pecah balon, kerupuk, lari goni, lari kelereng, dan seterusnya, ini semuanya tidak diperkenankan adanya taruhan. Sehingga nggak boleh lombanya berhadiah, tapi hadiahnya dari peserta. Nah, termasuk hadiah dari peserta adalah ketika hadiah itu diambilkan dari iuran warga, ditarik semua. Terus habis itu ada acara jalan sehat. Nah, saat ada acara jalan sehat, ya, yang dapat hadiah yang menang undian, dan belum tentu yang menang undian itu semuanya. Ada yang cuma dari 100 orang cuma 10 orang. Artinya iuran tadi jadi taruhan ketika mereka jalan sehat, dan ini hukumnya tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Kalau lombanya ya sebatas mengikuti lomba, insya Allah tidak masalah. Baik, alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.